Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Sunyati B. SPD dari SMP Negeri 1 Bontolimpangan, bertempat di Desa Paralumpoa, Kecamatan Bontolimpangan, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar anak-anak, kita mulai berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Mana ketua kelasnya? Atau ya kasih bentar. Kita lagi yang jadi yang lain. Kita yang memimpin doa. Seluruhnya siap. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dimulai. Doa selesai, marilah kita memberi salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir. Nah, saya akan mengabsen. Jadi ingat namanya Irfan, kita sabar. Hadir. Ya, hadirannya ya alhamdulillah. Hadir semua ya. Jadi coba perbaiki dulu. Berdiri dulu. Berdiri, perbaiki. Supaya ingat sebentar belajar, menerima pelajaran. Ya. Pelajaran yang lalu masih ada yang diingat? Masih ada standar?
lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Siapa yang bisa naik pimpin? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa begitu? Jadi menyanyi semua. Ya, coba berdiri. Ya, lihat semuanya ini. 1, 2, 3. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, sebangsa dan bahasa kita bersama. Ya, dulu kembali. Ada tujuan pembelajaran. Ya, coba dilihat. Ya, diperhatikan nih. Diperhatikan nomor 1 yang masuk tujuan pembelajaran. Pertama, melalui media poin-poin mengenai materi peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur atas keberagaman suku di Indonesia. Nah, yang kedua, melalui media poin-poin peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi pada materi keberagaman suku di Indonesia. Nah, yang ketiga, setelah menyimak video, peserta didik dapat menganalisis kasus keberagaman suku. Nah, masuk keempat. Ya, melalui diskusi, kelompok siswa dapat menyajikan hasil diskusi keberagaman suku. Jadi kita akan berdiskusi. Sebentar. Nah, ini yang pertama, ini yang sementara berlangsung ini melalui media poin-poin. Jadi ini kalian bisa mengetahui atau menyimak apa itu keberagaman suku. Nah, yang kedua melalui media poin ini yang sementara berlangsung ini. Jadi ketiga ada sebentar video. Yang keempat adalah diskusi. Di suku, siapa yang tahu apa itu suku? Suku adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan sendiri. Ya, masyarakat yang memiliki kebudayaan sendiri. Jadi beda suku, beda adat. Beda suku, beda apa? Ya, beda budayanya. Ya, beda adatnya. Ya, beda agamanya. Ya, ada juga dikatakan agama. Nah, jadi di situ suku kita suku apa? Ya, ada suku Buris? Ada. Ya, jadi beda Makassar dengan suku Buris. Ya, masing-masing berbeda, baik itu agama, baik itu adat maupun budayanya. Coba dilihat Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa paling banyak, terutama di kawasan Papua yang bergunung-gunung dengan medan yang sulit hingga masyarakatnya terpisah satu sama lainnya. Nah, ada ratusan suku di daerah ini, yaitu suku terbesar adalah Asmat, jadi Dani, Ji, hingga Arfak. Jadi ada suku-suku pantai Papua yang memiliki banyak hubungan dengan suku-suku Maluku seperti Ambon, Gili, Ternate, coba ya ini adalah Papua dan Maluku. Papua dan Maluku. Ya, jadi inilah suku Papua dan Maluku. Jadi ada di dalamnya bermacam-macam lagi di dalamnya suku. Ya seperti itu. Jadi
ada beberapa suku di dalam. Ada suku Maluku, Ambon, Aceh, Ternate, dan suku-suku di Pulau Halmahera. Itu masih Papua dan Maluku. Yang kedua, Bali dan Nusa Tenggara. Di sini ada 3 kelompok utama suku di kawasan ini. Di daerah paling barat adalah suku Bali, yang tinggal di Pulau Bali dan Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Nah, di Pulau Sumbawa ada suku Lima dan suku Sumbawa. Nah, sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat suku. Jadi suku-suku utama di daerah ini adalah Timor, lalu Sumba, serta suku yang ada di seperti Jawa hingga Manggarai. Di Manggarai ini terdapat 2 suku. Ya, ada beberapa suku di sini yang ada berumah di atas laut. Ya, pernah melihat rumah di atas laut? Laki-laki pernah lihat? Iya, itu yang dimaksud. Berumah di atas laut. Jadi di atas air. Ada rumah. Ada. Jadi di sini yakni ya, inilah dari Bali dan Nusa Tenggara. Itu yang ketiga. Di papan tulis ada Sulawesi. Sulawesi di sini ada suku Laut Bajo, juga ada di daerah Sulawesi di wilayah selatan, namun suku-suku utama di daerah ini adalah suku Makassar. Serta Minahasa terdapat pula turunan suku lain di Sulawesi seperti di sini ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki rumpun budaya yang jumlahnya bisa mencapai ratusan, seperti di Papua. Banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena oleh hutan yang sangat lebat. Nah, selain suku-suku Dayak, ada Kalimantan juga memiliki suku yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Ada orang Jawa di sini? Ada. Kita suku. Ada 4 suku utama di Jawa. Adalah suku yang paling banyak di Indonesia. Dan keempat suku itu adalah Jawa, selain itu di Jawa juga terdapat 3 suku kecil.
kalau ada yang bertanya, ya baik itu di luar lingkungan sekolah, apakah dia mengatakan apakah suku kalian, ya pasti apa jawabanmu? Suku Makassar. Suku Makassar karena kalian semua orang Makassar. semua orang Makassar adalah suku Makassar. Nah, masuk yang keenam. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta lainnya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bahasa Melayu menyebar dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Indonesia sejak abad Nah, sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Suku utama di pantai barat terdapat Minang. Sedangkan di paling utara adalah Aceh. Nah, selain itu terdapat suku Tapanuli, yaitu Batak, ada di sini dijadikan sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Apa kira-kira terjadi kalau tidak ada bahasa persatuan? Tidak dapat berkomunikasi. Tidak dapat berkomunikasi andaikan tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi makanya ada bahasa itu supaya kita bisa berkomunikasi. Umpamanya suku Bugis, ya tidak tahu pakai bahasa Makassar, toh? Ya, pasti dikasih bahasa apa? Indonesia. Ya, dikasih bahasa Indonesia untuk berkomunikasi kita lancar. Gitu deh. Jadi di antara yang keenam ini yang sudah dilihat, ya dipahami semua apa itu suku dan ya terdapat ada beberapa suku di dalamnya. Di seluruh Indonesia. Jadi ada di sini 6 suku yang dibahas dalam pelajaran kita hari ini. Jadi sebenarnya ada video. Ini ada videonya bentrok mahasiswa Papua dengan warga. Jadi sebentar ini disimak apa yang ada di dalam video ini. Jadi disimak nih. Terus dilihat gambarnya. Apa kira-kira yang terjadi di dalam video? Jadi sebentar didiskusikan. Sebentar dilihat. Oh, apa kira-kira yang terjadi di dalam video? Dan di mana kira-kira terjadi? Dan apa dampak? Ya, apa kira-kira dampak yang ditimbulkan di dalam video tersebut? Paham? Jadi disimak ini video, jadi semua menyimak. Jadi sebentar bisa didiskusikan. Oh, yang terjadi di dalam video ini ada kasus ya mahasiswa Papua dengan warga bentrokan. Bentrok.
dampak negatif yang terjadi di kasus tersebut. Jadi kalau bentrok apa sih? Ada dampak, ada kasus. Ya, contoh di sekolah, kalau ada yang berkelahi, kira-kira kalau saling ditonjok, apa yang kira-kira, yang mana dampaknya? Pasti bentrok, ya bentrok aja dampaknya, karena mengakibatkan ya wajah berubah. Lemparan batu, kayu, besi. Sebelum ya, saya kirim materi, jadi kita diskusi dulu. Jadi dibagi kelompoknya, jadi bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok. Perhatikan nama kelompoknya. Kelompok 1, Asni, Nur Hidayu, Aini, Ahmadani, Sahrul, Muhammad, Aini. Yang cantik. Ya, baik, saya akan membagikan SKPD sesuai. Ya, silakan dikerja. Ya, langsung deh di bawahnya jawabannya. Karena kalian sudah mengerjakan soal yang ada di SKPD-nya, jadi dinaik ketua kelompoknya memselesaikan dengan hasil diskusinya dengan anggotanya deh. Jadi 3 orang satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 naik ke sini untuk menjelaskan tentang makna keragamaan suku yang akan dijelaskan oleh Adelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Dan penjelasan dari kelompok kami dapat ada yang mau bertanya kalau ini jawab. Kami dari dalam berdoa itu bertanya, apa yang maksud keragaman suku? Alvino bisa diinfokan apa tidak dikasih jalan Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah macam-macam keragaman suku di Indonesia. Suku adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Jelas saya akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu tentang keragaman suku. Jadi suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, ya, yang berbeda-beda budayanya, adatnya, dan agamanya. Sama halnya dengan kita. Ada agama Kristen, ada agama Islam. Bagaimana? Ada sudah dimengerti apa tadi materi yang saya berikan? Sudah dipahami? Ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada, jadi pada hari ini kita akhiri dengan materi hari ini, dan yang akan datang kita lanjut keragaman agama. Ya, masih ada satu pautnya. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Dari materi ini saya cukupkan untuk hari ini. Sebelum saya mengakhiri, kita berdoa dulu.